Kita tundukkan kepala, kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami berkumpul kembali Bapa. Kami rindu menyenangkan hati Engkau. Sebab Engkau sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Sudah mengiringi sepanjang minggu ini dengan semua kebaikan yang Kau beri kepada kami. Dan tiba saatnya kami menyenangkan hati Engkau lewat pujian penyembahan kami. Engkau layakkan setiap pelayan-Mu yang ada, setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami datang dan pulang tidak sama, tapi kami membawa kemenangan dan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Kami siap memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Mari kita semua yang percaya, kita katakan amin. Kami persilahkan duduk kembali. Haleluya. Pagi ini kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik di dalam setiap kehidupan. Kita mau serahkan diri kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita mau katakan pujian dan syukurku hanya padamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
Terima kasih Tuhan. Kau ciptakan kami sempurna adanya. Terima kasih.
kita untuk menjadi alatnya. Kita dipilih karena Dia Allah Raja di atas segala raja. Haleluya.
menguatkan setiap kita, agar hidup kita menjadi alatnya Tuhan, yang selalu menjalankan setiap ajarannya, perintahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan.
kasih Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini menjadi doa kami. Untuk kami jadi misbah doa-Mu Tuhan. Kami bisa berdoa untuk bangsa negara kami. Dan bagi seluruh rakyat, masyarakat, bahkan seluruh dunia, kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami siap pada saat siang hari ini atau pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya Tuhan, urapi Roh Kudus, buat kami hamba-Mu yang menyampaikan dan juga seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini. Semua kami menerima berkat daripada Engkau lewat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk semuanya Bapak Saudara. Pagi hari ini saya lihat banyak anak-anak muda ya yang hadir pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Ada juga yang ya om-om, tante-tante, oma-oma, opa-opa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya terima kasih terlebih dahulu pada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada kami, kepada saya, maaf, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini kali yang kedua tadi pagi, maksudnya pagi tadi juga sudah, tapi 2,5 tahun yang lalu saya sudah pernah juga melayani di tempat ini. Pada saat itu Om Denny Rumokui masih ada bersama dengan kita. Nah, puji nama Tuhan, saya perkenalkan dulu nama saya ya, kalau nggak kenal katanya nggak sayang ya. Siapa tahu nanti ketemu di Pare atau di Tulungagung, saya pelayanan di Tulungagung, tapi bukan kota Tulungagung masih ke arah selatan, ke desa. Bukan kecamatan, tapi desa, memang benar-benar di desa, namanya Desa Gembolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Nama saya Yipta Karno, istri 1, putri 2, dan tadi saya sudah sampaikan di ibadah pagi, nanti jam 12 saya akan jadi opa. Ya, karena anak saya ini sudah masuk rumah sakit untuk operasi melahirkan. Ya. Direncanakan jam 12 siang nanti akan operasi. Bantu doa supaya semuanya lancar ya, sehingga saya ketambahan 1 anggota keluarga cowok ya, anak saya 2, saya enggak punya anak cowok gitu. Dan cucu pertama saya laki-laki. Itu perkenalan saya, Bapak Saudara semuanya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan langsung saja, karena kita juga dibatasi waktu. Saya menyampaikan firman Tuhan tentang makna hidup. Waktu saya mencari-cari apa ya, waktu 10-an hari yang lalu saya dikabarin untuk melayani tempat ini, saya bingung mau sampaikan apa. Hari ini semua jenis khotbah pasti sudah didengar ya. Saya tahu Om Denny, mulai dari Om Denny dulu, pengkhotbah model apa saja sudah diundang di tempat ini ya. Oh, saya mau cari yang kelas internasional, nasional, pasti saya yakin pernah di atas mimbar ini. Dan saya yang dari desa kecil mau sampaikan apa ya gitu. Udahlah, apa yang Tuhan kasih saya sampaikan ya. Bapak Saudara, dan saya berharap Bapak Saudara terima apapun ya firman Tuhan yang walaupun sudah sering dengar yang kelas nasional, internasional, ini kelas desa. Ya, dengar saja pasti ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita dengan rendah hati mau dengar firman Tuhan, pasti ada berkat yang kita terima. Ya, makna hidup. Saya akan sampaikan ini. Mari kita akan buka dulu Alkitab kita. Dalam Filipi pasalnya 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Saya minta tolong dibantu di ayatnya. Saya tadi salah bawa Alkitab karena sudah mau jadi opa, penglihatan saya ini kayaknya udah plus ya, sehingga tulisan udah agak gandeng-gandeng. Maaf ya, saya akan baca di Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya 5 sampai ayat yang ke-11. Ini kan firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan yang dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, saudara, adik-adik, saudara-saudara semuanya yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita dapat memahami tema firman Tuhan, makna hidup ini, kita harus mengambil contoh, pola, gaya atau teladan hidup yang Tuhan Yesus miliki. Tuhan Yesus saat menjadi manusia, tadi saya minta tolong ada seorang yang berdiri yang usianya kurang lebih 33 tahun, ternyata masih sangat muda. Mungkin di sini ada juga yang usianya 33 tahun tapi tidak usah berdiri. Karena saya tahu usia 33 itu sangat muda. Dan Tuhan Yesus saat menyelesaikan karyanya di dunia ini, pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib dan berkata tetelestai, ya, sudah selesai, sudah genap. Itu Tuhan Yesus berumur 33 tahun. Masih sangat muda. Tetapi dalam usia yang sangat muda itu Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya. Dia mengisi hidupnya, hidup yang sungguh bermakna walaupun hanya pendek. Saya sekarang sudah usia 52 tahun, makanya sudah cocok memang jadi ya. Besok nanti sudah dipanggil mbah, tapi ya, belum bisa manggil mbah sih ya. Tapi sudah jadi kakek, sudah jadi opa. Karena usia 50 tahun. Tapi Tuhan Yesus baru usia 33 tahun. Tapi di usia yang pendek itu Tuhan Yesus sungguh-sungguh dia hidupnya itu sungguh bermakna. Yang pertama yang kita baca tadi, Tuhan Yesus taat melakukan perintah Bapa. Bapak Saudara, hidup ini akan bermakna, akan berarti kalau kita isi yang pertama adalah kita mentaati Tuhan, mentaati firman Tuhan yang pertama. Taati firman Tuhan, mentaati. Hidup ini tidak ada artinya kalau kita enggak hidup taat dengan Tuhan. Hidup mengikuti kehendak Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita ada tuntunan apa sih? Sebenarnya simple, Tuhan Yesus memberi dua hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Taurat, 10 perintah Tuhan itu ada 10 ya. Saat orang Farisi bertanya kepada Yesus mana yang lebih utama, kita baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 saja ya. Supaya kita tahu dalam ayat itu, dalam Matius pasalnya 22 ayatnya 37 sampai ayat yang ke-40. Masih dibantu di situ ya, saya paksa-paksa baca ini full Alkitab saya ya. Ayat Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, sebenarnya ada panduan untuk kita supaya hidup kita ini bermakna. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan saya tahu Bapak Ibu saya yang hadir pada saat pagi hari ini orang-orang yang mengasihi Allah. Karena mau hadir di tempat ini, saya nggak tahu yang rumahnya paling jauh berapa kilometer ya dari sini. Ada yang mungkin ada yang ya berapa kilo atau puluhan kilo. Hari Minggu harusnya, mungkin nggak tahu kalau toko buka atau enggak, saya nggak tahu ya, ada buka toko atau mungkin rekreasi dan lain sebagainya. Tapi Bapak Saudara, karena mengasihi Tuhan datang di tempat ini. Ya. Makna hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada jalinan relasi yang dekat, yang selalu rindu ketemu dengan Tuhan. Saya asli Boyolali, Jawa Tengah. Ya kalau rodok seperti Pak Jokowi gaya ngomongnya ya karena tetangganya Pak Jokowi. Ya. Katanya kalau nggak lihat wajah, orang sering dengar katanya suara saya. Tapi saya nggak tahu atau logatnya ya karena orang sana. Saya Boyolali, saya dulu jadi Kristen dari kecil tapi bukan dari lahir. Sebuah desa ada 2 jemaat Tuhan tahun 80. Tapi bukan di gereja kami, dia bergereja di kota. Sudah nenek-nenek bahkan sampai jalannya sudah bungkuk. Ya, jalan dari rumahnya kurang lebih ada 11 kilo. Untuk ke gereja. Ya harus ngelewatin saat itu tahun 70-an, akhir ya 80 awal. Harus melewati sungai yang belum ada jembatan, saya hitung itu ada 4 atau 5 sungai. Harus naik turun. Tapi tiap minggu dia datang beribadah ke gereja. Kenapa saya tahu? Setiap dia di depan rumah saya, karena tempat kami juga untuk jadi gereja saat itu, dia mampir, tapi bukan beribadah di tempat kami, dia mampir, ya minta minum, ngobrol. 2 orang Mbah Putri ini, setia dia jalan kaki, pulang pergi hampir 20 kilo, dan itu jalannya, ya karena belum ada angkutan, belum ada motor, belum ada mobil, itu jalan desa ke kota, dia harus turun, kalau banjir, ya dia harus nunggu airnya, banjirnya surut. Tapi saya lihat waktu itu, setiap minggu dia datang ke gereja. Cintanya. Gak tahu sekarang ada enggak ya yang seperti ini ya. Ke gereja puluhan kilo atau 5 kilo jalan kaki. Mungkin ada ya. Jalan kaki. Setia. Dia enggak pernah melewatkan hari Minggu. Seingat saya dia enggak pernah melewatkan. Dia jalan berdua pakai jarik. Kain panjang itu. Terus dililitkan dongnya. Sehingga teringat terus saya sampai saat itu, 2 mbah-mbah ini yang setia datang kepada Tuhan. Sampai akhirnya dipanggil Tuhan, saya tahu mereka tetap di dalam Tuhan. Itu setia. Orang yang mengasihi Tuhan itu tidak peduli dia harus jalan kaki, tidak peduli dia capek, tidak peduli panas mungkin ya. Karena panas tentu jalan kaki, tapi dia tetap setia. Ada mbah-mbah sederhana, saya nggak tahu dia paham firman Tuhan atau enggak tahu. Tapi yang saya tahu dia setia pada Tuhan. Saya berharap kita semuanya memiliki kasih kepada Tuhan yang seperti itu.
Bapak Saudara, dan selanjutnya hidup yang bermakna adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus tadi. Hidupnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Korintus, mari kita buka juga ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup kita, ya Bapak Saudara, adalah untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Kira-kira ini memuliakan Tuhan enggak ya saya melakukan ini. Saya tadi cerita di ibadah pagi, ya maaf kalau yang sudah dengar lagi cerita saya. Saya ya hamba Tuhan itu seringkali kan kumpul-kumpul. Dan yang paling seru kalau sudah waktunya makan ya, kalau waktunya makan itu sudah kelihatan aslinya. Saya pernah diundang di acara seminar di hotel Surabaya, saya lupa hotelnya, tahu udah lama banget. Dan hotel itu hotel yang berbintang. Tiap makan pagi, saya lupa kalau makan pagi mungkin di restonya ya, tapi makan siang, makan malam kita dikumpul di satu ruangan, terus di meja bundar gini. Siapkan ada nasi, ada lauk, satu meja bundar itu untuk 8 orang. Tapi porsinya hotel itu kan untuk porsi orang-orang yang makannya sedikit tuh saudara ya. Di situ ada bakul nasi satu, ya ada lauk ya macam-macam. Tapi yang berkerumun ini pendeta-pendeta itu 8 orang, bayangkan itu. Saat berdoa amin langsung ada yang ambil nasinya seret, ambil setengah bakul sendiri udah habis, yang lainnya tinggal melongo. Saya ini orangnya ngalahan, paling akhir terus, enggak pernah dapat bagian nasi saya. Ya, lauk juga kadang enggak pernah dapat, aduh Tuhan ini. Akhirnya walaupun di hotel makannya Indomie, pergi keluar ya, gak mampu beli yang lain, makannya Indomie. Ini hamba-hamba Tuhan ini kalau udah, sorry ini banyak hamba Tuhan, saya enggak ngerasain jenengan ya saya. Ya. Ini kalau udah makan gak ingat temennya, terus pokoknya aku kenyang, ya dihabisin. Ya saya tadi cerita juga pernah suatu saat dikumpulkan di Mapolda, ya habis itu terakhir makan. Udah, saya ini kan ya orangnya ngalahan di belakang, ya siapa tahu yang depan ingat temennya ya gitu ya. Enggak ya, dikasih rawon, udah langsung. Ini apanya namanya? Pencedoknya itu apa namanya? Cedok sayur itu, langsung dari bawah, set. Daging penuh, ditumpangin di nasinya. Ya, terus semuanya gitu, pas bagian saya tinggal airnya saja, saudara ya. Enggak dapat daging ini ya. Ya enggak, maksudnya saya cerita gini nih. Firman Tuhan yang katakan dalam makan pun harus memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Ingat temennya, Bapak Saudara. Ini koncoku wong bisa bahasa Jawa enggak ya sini? Orang Pare saya pasti tahu bisa Jawa ya. Apa? Ini orang 8 ini. Kalau saya ambil segini teman saya kebagian enggak ya? Bapak Saudara, kita harus ingat. Ya kalau hamba jemaat enggak ada, jemaat mesti baik hati semuanya ya. Kalau ya ini buka kartu, kalau pendeta kadang itu enggak ingat temennya itu bisa habiskan ya. Sehingga enggak memuliakan Tuhan. Ini contoh kecil, ini kita harus ingat ini. Kalau saya ambil segini, temanku yang mungkin yang kedua, ketiga masih dapat, yang keempat dapat enggak. Bapak Saudara.
Yang hal-hal yang sederhana, yang sepele seperti ini kita harus berpikir juga, apa yang saya lakukan ini memuliakan Tuhan enggak? Jadi contoh baik enggak ya? Jangan hanya yang penting aku wareg, ya, yang penting saya kenyang, teman saya kelaparan peduli amat. Ini contoh, mungkin Bapak bisa kembangkan hal-hal yang lain. Dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam apa, cari untung dan lain sebagainya. Kira-kira ini memuliakan Tuhan? Ya, usaha saya ini, kerjaan saya ini. Suatu saat ada jemaat teman, Om saya mau Bang Didil itu, tahu nggak Bang Didil ya? Ah itu yang Bang apa itulah ya. Saya tanya, kamu mau ngasih bunga berapa? Ya saya kalau melarang juga nggak boleh ya. Yang penting saya katakan, yang penting jangan merugikan orang lain. Kalau kau menolong dan itu meringankan, membantu, silahkan. Karena bank juga ada bunga dan lain sebagainya. Tapi kalau usahamu itu kira-kira mencekik orang lain, kira-kira itu memuliakan, ya kita tanya diri sendiri saja Bapak Saudara, itu memuliakan Tuhan atau tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, apapun yang kita lakukan, dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, berarti apa saja, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan. Lakukan. Bukan hanya sekedar untuk tadi saya cerita, saya tadi hanya sekedar saya kenyang. Dan untuk si hidup kita ini, kita bisa akan berperilaku memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau saya nyanyi ini saya takut sama Pak Meki ya, penyanyi handal di depan sana ya. Sampai kalau di Tulungagung ada acara pun beliau di booking ke Tulungagung ya. Karena Tulungagung tidak punya WL sekelas beliau ya, sehingga seringkali ya Tulungagung kalau ada acara membooking beliau. Ya saya sungkan kalau mau nyanyi ya, suaranya sudah enggak jelas, masih fals lagi. Tapi mau rindu saya, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Yohanes 17 ayat 3, coba kita baca. Yohanes pasal 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, untuk hidup kita ini lebih bermakna, kita harus menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, dan itu terjadi kalau kita mengenal Tuhan, mengenal Bapa, mengenal Yesus, dengan mengenal kasih, ya, mengenal kuasanya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya beberapa yang kenal. Saya kenal tapi belum tentu beliau-beliau kenal saya gitu. Saya tahu gitu. Ya hanya Pak Meki, Pak Robert, mungkin nggak tahu kalau ada yang lain. Nah saya kenal, mohon maaf gitu. Ya, tapi ya kenalnya hanya say hello ya, karena saya bukan teman. Biasanya kalau teman seangkatan atau apa itu bisa kenal lebih dekat. Tapi puji Tuhan, walaupun saya sama Pak Robert ini ya kenalnya baru say hello, tapi beliau mempercayakan saya melayani tempat ini, berarti satu kemurahan, satu anugerah buat saya berdiri di tempat ini. Tapi biasanya kalau nggak kenal, boro-boro di ini ya, ketemu di jalan aja paling ya manduk-manduk saja gitu. Demikian juga dengan Tuhan, Bapak Saudara. Kalau kita nggak ada jalinan atau relasi yang intim dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan kita bisa merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup?
Bagaimana supaya kita terus bisa berelasi dengan Tuhan dengan baik, kita harus terus-menerus berkomunikasi, menjaga komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Melalui doa, pembacaan Alkitab, dan juga perubahan. Ada jadwal baca Alkitab, ada jadwal doa, saya yakin pasti adalah ya, untuk menjaga relasi hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan membawa kedamaian, kekuatan, dan bimbingan dalam hidup. Semakin kita intim dengan Tuhan, maka hidup kita akan semakin kuat. Saya diajar dari kecil, walaupun kami ini orang-orang sederhana. Saya yang kecil dulu, kali saya itu mulai cinta sama Tuhan. Percaya sungguh sama Tuhan. Dia tidak bisa baca tulis. Dan taunya dia hanya bisa satu lagu kalau nyanyi. Udah almarhum ya tentu, nenek saya ini, mbah saya itu. Dia hanya bisa nyanyi lagu lama itu. Gandol Gusti, kulongge gandol Gusti. Mana sisa gandol Gusti, mana pingang gandol Gusti. Saben dinten kulongge gandol Gusti. Itu saja lagunya yang dia bisa, lainnya apalagi lagu Indonesia. Ya bahasa Indonesia aja nggak bisa Bapak Saudara ya. Tapi yang saya tahu imannya sungguh. Suatu saat kami ya keluarga sederhana ya. Kami tidak ada makan waktu itu, masih kecil. Saya cerita ya. Kami tidak punya sawah, nggak punya ladang. Saya nggak malu menceritakan ini kan. Ya, mbah saya itu tahu nggak cari bekas panenan itu. Kalau tempat saya namanya ngasak. Ini opo yo, saya nggak tahu ya. Cari bekas orang panen terus dikumpulkan dan itu panen yang tahun-tahun 70-an itu panen nggak seperti sekarang yaitu padi itu banyak gabuk. Tahu gabuk ya, nggak berisi. Dan waktu itu dia pokoknya ambil itu padi yang nggak ada isinya itu. Ya orang bekas panen itu dibawa pulang, taruh di tumpang. Maaf saya bahasa saya kalau Bapak Ibu nggak paham. Pokoknya untuk numbuk padi itulah ya. Masukkan numbuk padi, dia hanya berdoa Gusti, putu-putu kulo dereng ya. Ya pokoknya berdoa gitu. Dan itu yang apa itu ya? Gabukan tadi itu. Waktu ditumbuk jadi beras dan kami bisa makan. Bapak Saudara. Dan dari situ kami benar-benar mempercayai bahwa Tuhan yang saya sembah. Makanya saya tadi juga cerita banyak pertolongan Tuhan. Saya sudah dalam kondisi percaya total sama Tuhan Yesus. Walaupun YouTube ngomong opo kekristenan kayak gimana, tapi saya tetap cinta sama Tuhan Yesus. Saya udah percaya total sama Tuhan Yesus. Saya udah percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Dan nanti itu anak saya mau melahirkan di operasi, tapi 16 tahun yang lalu istri saya melahirkan juga ke operasi, tapi tidak direncanakan. Kalau anak saya ini udah direncanakan mau operasi. Mau mengambil tanggal pernikahannya ya hari ini. Kalau anak saya yang kedua itu tanpa rencana. Saya melayani di desa, terus kita melahirkan di bidan saja karena nggak ada duit. Sama sekali nggak pernah dipegang dokter, takut bayarnya nggak mampu, saudara. Di bidan saja, karena dengar-dengar di bidan hanya bayar 250. Melahirkan oke, dari awal sampai akhir di bidan tidak pernah dipegang dokter, tidak tahu cewek atau cowok, kita tidak mikir USG, kesehatan gimana, tidak tahu. Sampai hari hanya bidannya angkat tangan, Pak ini sudah pembukaan 10 tapi bayinya belum turun sama sekali. Terus istri saya darahnya sudah 180. Harus operasi, padahal uang cuma punya 12.000, Bapak. Dan dokter, Pak bidan harus ngomong harus dioperasi. Udah zaman itu belum ada BPJS, belum ada apa-apa, Bapak Saudara ya.
Wis nggak tahu, wis karena bidannya bilang operasi, ya udah kita berangkat dengan uang 12.000 operasi rumah sakit. Saat istri saya dibawa ke ruang operasi, saya hanya berlutut, Tuhan wis sakarep-karepmu, saya bilang, Tuhan ini masalahmu bukan masalah saya hanya punya uang 12.000 ya. Dan Bapak Ibu tahu biaya saat itu habis 9 juta. 12.000 kurangi piro itu ya, 12.000 jadi 9 juta itu. Tapi Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang ajaib. Mencukupkan, bahkan saat pulang punya sisa. Coba bayangkan, kalau lahir normal malah gak sisa Bapak Saudara. Tapi operasi punya sisa karena Tuhan mencukup. Saya percaya ya. Waduh, ini waktunya habis. Ya saya lanjutkan Bapak Saudara. Yang kedua tadi relasi hubungan makna itu kita harus berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua kita harus mengasihi sesama. Bukan hanya Tuhan tapi juga sesama. Dalam Matius tadi kita baca. Hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama ya. Yaitu kasihilah sesamamu manusia. Kita harus hidup ini harus untuk melayani sesama. Yesus juga datang untuk melayani, bukan dilayani. Ya, mengasihi sesama adalah perintah utama Yesus yang harus ditunjukkan dalam tindakan nyata. Kita harus tunjukkan. Karena apa? Karena hidup itu untuk melayani orang lain. Sebagaimana Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Saat COVID sedang melanda, ya, waktu itu belum ada vaksin. Teman saya waktu itu jadi sekretaris Bamak, ketua Bamak Tulungagung kena COVID beserta istrinya. Wah, enggak ada yang berani. Deket-deket Bapak Saudara, tahun awal-awal pokoknya masih belum ada vaksin, belum ada apa. Saat itu saya sedang donor darah, ya walaupun COVID saya donor, saya rajin 2 bulan sekali saya donor. Lalu sampai sekarang berapa 50 ya. Saya donor darah, saya ditelepon, Pak Tri ini dibaptis, dia dibaptis, berdiri, saya tahu dia ngamar COVID, kok telepon aku, ada apa ini ya? Pak Yipta, aku minta tolong. Oh Pak, tolong ke Surabaya, bawa sampel darahnya istri saya untuk dibawa untuk apa ini plasma ya. Bapak Ibu tahu dulu ada plasma, untuk ambil plasma darah tapi harus dicocokkan. Nah, saya waktu itu ada alasan, Pak aku habis donor loh ya. Tapi karena teman membutuhkan, oke saya berangkat. Ya. Sore-sore jam 8 saya baptis, ambil itu darah yang ada bakteri, yang ada apa namanya virus ya. COVID itu apa ya? Ada, saya bawa ditaruh di box es, padahal Surabaya saja saya itu belum pernah. Saya tahu Surabaya itu nebeng orang, kesana sendiri, nyetir sendiri belum pernah, nggak tahu. Pakai map juga tukeran sama istri saya, Pak ke kanan, ke kiri, nggak tahu. Sampai engkel-engkelan, lu kanan apa kiri? Karena ke bawah. Sampai ke sana ambil plasma, tapi Tuhan kendaki lain. Ibu gembala ini besoknya tetap dipanggil Tuhan walaupun saya sudah. Tapi saya bersedia. Terus di COVID itu udahlah kita melayani Tuhan. Waktu sudah mulai ada vaksin-vaksin, bingung orang vaksin. Saya juga tidak tahu, di Gor Tulungagung ada vaksin drive-thru, saya nggak tahu vaksin drive-thru piye ya. Pokoknya kita bawa jemaat. Ternyata ya harus di mobil, disontek jalan. Di situ banyak nggak tahu drive-thru itu apa gitu. Saya aja nggak tahu ya, apalagi orang-orang desa ini. Mereka kumpul di Gor. Jalan kaki ada apa? Mereka ditolak. Udah Bu, wis, ayo antri mobil saya, masuk mobil saya. Oh, gilir sampai ada, Mas, kan ada salib di depan mobil saya.
Mas kula sanes wong Kristen lho, mboten napa-napa sanes Kristen wis masuk ayo. Ya saya itu apa Bapak Saudara ya, maksini orang yang bawa gini tak turun ke ngantri ambil lagi sampai nggak tahu berapa puluh putaran saya nggak tahu. Ya, yang lainnya ketakutan karena virus saya mau melayani Tuhan. Ya mengasihi itu Bapak Saudara harus dinyatakan, harus dibuktikan. Ya. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, kerendahan hati merupakan inti dari ajaran Kristen atau ajaran Kristus. Mengamalkan nilai-nilai ini membantu kita untuk hidup dengan harmonis dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Harus ada kasih, harus ada kerendahan hati, harus ada pengampunan. Kita ini bergesekan dengan bermacam-macam. Kalau kita menang-menangan, gak harmonis kita. Dengan istri juga gak harmonis, dengan suami gak harmonis. Kalau gak mau ada kasih, gak ada kerendahan hati, gak ada pengampunan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa katanya. Itu kita punya, tapi kalau kita mau ada kasih, ada pengampunan, ada kerendahan hati, ada keharmonisan dalam hidup kita. Kesimpulan, makna kehidupan orang percaya terletak pada hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Bagaimana kasih kita? Kita isi, nggak usah repot-repot apa sih? Kita isi relasi dekat dengan Tuhan, mengenal dengan Tuhan baik, dan kita tunjukkan kesaksian hidup kita lewat perbuatan baik kepada sesama kita. Apapun yang kau bisa lakukan. Terakhir ya, mohon maaf kalau saya agak waktu 5 menit. Ada seorang yang bingung dia mau lakukan apa ya yang bisa saya lakukan dalam hidup ini. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa apa-apa. Tahu-tahu dia lihat pohon banyak paku-paku. Dia pulang ambil kresek, ambil palu. Dia jalan setiap pohon yang ada pakunya dia cabutin, dia cabut. Mungkin hal itu enggak ada ya hebatnya ya gitu. Tapi dia lakukan karena itu yang dia bisa kerjakan hidupnya supaya bermakna. Ada yang dia bawa dari rumah magnet. Ya seret di jalan dia mau ambil itu paku-paku yang merusak ban motor atau mobil. Dia kerjakan itu, seretin magnet. Bapak Saudara, mungkin engkau enggak bisa apa-apa. Tapi pasti ada satu hal yang kita bisa lakukan dalam hidup ini untuk bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Mungkin hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, tapi semuanya itu bisa memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan lagi. Saya pengen pemain musik maju, nyanyi lagu tadi yang pagi saya juga nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Siap. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah
adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi. Mari kita angkat tangan kita sama-sama dalam hadirat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Terima kasih Tuhan. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari lebih lagi dengan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami kuat Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi baik sekali. Oh Tuhan, oh Tuhan, ini hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakai kami jadi berkat. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita ambil waktu untuk kita renungkan firman Tuhan sebentar saja. Firman Allah sudah disampaikan dalam hidup kita. Apakah benar-benar hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau apakah hidup kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Saya percaya hari ini kalau firman boleh datang dalam kehidupan kita, mari pakai segenap hati kita, segenap hidup kita untuk melayani Tuhan. Engkau yang siap menjadi berkat, engkau bisa angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hidup harus bermanfaat buat orang lain. Memiliki kasih yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau firman Allah boleh ada hari ini, menggugah iman kita, membangkitkan iman kita, untuk kita terus melayani Tuhan dengan tugas, dengan beban, dengan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari angkat kedua tanganmu hari ini, nyanyikan pujian refnya. Oh Tuhan, pakailah hidup sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, selagi kami masih kuat Tuhan, selagi terima kasih Tuhan. Bila saatnya nanti, sebab kami tahu ada saatnya ketika kami tidak berdaya. Biar hidup kami sudah jadi berkat Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakai segenap hidup kami yang hadir sore pagi hari ini Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Selagi kami masih bernafas, selagi kami masih kuat, sebab kami tahu ada saatnya nanti kami tidak berdaya lagi. Oh, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi kesaksian, jadi berkat bagi orang lain. Lebih dahsyat, oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini keadaan kami Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami. Pakai hidup kami jadi berkat. Oh Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya hidup kami ada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami ada untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami ada, kami mau berguna bagi orang lain. Sebab tujuan kami diselamatkan oleh Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan yang lain, untuk bersaksi bahwa kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Segenap hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan kami percaya kami yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang berkomitmen untuk kami terus menjalankan perintah-Mu Tuhan, untuk kami terus menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami semakin berbuah, bertumbuh, dan kami percaya semuanya untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yefta Karno yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan pakai dalam pelayanan lebih luar biasa lagi. Sebagai pemimpin wilayah di Wilayah Tulungagung, kami percaya Tuhan pakai dengan luar biasa. Oh Tuhan, kehidupannya urapan Tuhan. Rumah tangganya diberkati, pelayanan jemaatnya ditambahkan. Semakin banyak jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah terima berkat Tuhan. Kami percaya kami pulang diberkati Tuhan hari ini. Kami sudah terima firman-Mu. Kami taruh dalam hati kami, terus berbuah-buah dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah terima firman Tuhan dan akan melakukan segenap firman Tuhan yang percaya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yefta Karno yang sudah bagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pengumuman sedikit sebelumnya, kami mohon maaf untuk persembahan yang menggunakan QRIS ini lagi ada kendala, lagi ada trouble. Ya, jadi saya coba 3 kali nggak bisa. Jadi sementara untuk hari ini persembahan masih nggak bisa pakai QRIS. Ya, demikian pengumuman dari kami. Selanjutnya saya serahkan pada Worship Leader. Saya mengundang petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita memberikan kepada kita datang beribadah kepadamu. Bahkan kami boleh berkati lewat kebenaran firman. Kami boleh makna. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Pada saatnya kami anak-anak-Mu akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan kami yang biarlah apa yang kami berikan ini dan dengan hati sukacita. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan korban persembahan. Haleluya. semua boleh dicelakan. Dengan dia panggil namamu,
mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita akan pujian. Bila Engkau tak bersama, bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku mau Tuhan, pimpinlah aku dengan sorak-sorai. Muliaan bagi Tuhan kita, segala pujian, hormat dan syukur hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Engkaulah kami boleh mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Kami boleh mengerti tujuan hidup yang sesungguhnya. Kami boleh menemukan arti hidup yang sesungguhnya hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati segenap jemaat yang ada, memberkati segenap pelayan-pelayan, secara khusus memberkati Bapak Pendeta Yefta Karno yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan, yang menguatkan kehidupan kami semua, menuntun kehidupan kami, sehingga saat kami melangkah, kami terus menemukan makna kehidupan itu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya melalui ibadah pada siang hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, dengan iman dan sukacita, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima segala berkat, anugerah, rahmat, cinta, kasih, penghiburan, hikmat, marifat, bahkan kuasa yang dahsyat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama yang heran, nama yang menguduskan kehidupan kita semua, nama yang menebus kehidupan kita, nama yang mengasihi, yang melimpahkan kasih karunia bagi kehidupan kita semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.